Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfi Samia Putri, di mana saya akan menganalisis sebuah film atau mengulas kembali film yang berjudul Seksi Killer. Nah, dalam film ini berceritakan tentang bagaimana produksi listrik dari industri batubara dari hulu hingga ke hilir. Energi penyedia listrik ini menyebabkan penghancuran hidup rakyat dan lingkungan sekitar. Berbagai kepentingan bisnis juga tumpang tindih dengan kepentingan politik oleh orang-orang yang juga punya kedudukan penting di pemerintahan. Kemudian, perkembangan teknologi apa saja yang ada di dalam film dokumenter tersebut. Nah, dalam film ini dimulai dengan video ledakan dari dalam bumi guna mengeluarkan batu bara dari perut bumi. Hasil pengendapan tumbuhan dan binatang ratusan tahun lalu itu dikeruk dan dibawa ke berbagai daerah terutama Jawa dan Bali untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, batu bara dibawa melalui sungai besar dan laut menuju berbagai tempat. Ada untuk diekspor, ada untuk PLTU, ada juga untuk pembuatan pabrik semen, nikel, dan lain-lain. Di PLTU, batu bara dibakar untuk menjalankan turbin hingga menghasilkan listrik yang mengalir ke rumah-rumah warga. Selanjutnya, dengan adanya PLTU yang berbahan dasar dari batu bara, tentu saja memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dari dampak positifnya yaitu sangat menguntungkan bagi masyarakat kota, misal seperti Jakarta, karena masyarakat kota itu sangat membutuhkan energi listrik yang cukup banyak. Kemudian yang saya lihat dari film Seksi Killer ini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Nah, hidup bertetangga dengan tambang batubara itu sangat banyak sekali muncul masalah, dari air bersih langka bahkan tercemar, lumpur sawah dicemari oleh lumpur, wilayah pertanian berkurang, sampai polusi karena debu lalu lintas pengangkutan batu bara. Nah, di desa Kertabuana, Ilman Derman, seorang pekebun, sempat masuk penjara 3 bulan karena protes tambang. Seperti itu. Kemudian dilihat dari segi fisik, dari aspek fisik, banyak sekali dengan adanya PLTU ini banyak lubang tambang yang menganga, bahkan ada yang ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah. Dengan ini menyebabkan setidaknya 32 orang yang meninggal dunia, yang kebanyakan dari golongan anak-anak. Nah, di lubang bekas tambang ini tak ada batas, pelang maupun tulisan larangan memasuki lubang bekas tambang itu pun tak ada. Nah, anak-anak dengan pemukiman tak jauh dari sana ada yang jatuh maupun tenggelam di danau bekas tambang batu batu. Selanjutnya dilihat dari segi ekonomi, banyak sekali kisah-kisah PLTU yang merenggut ruang hidup rakyat dalam film ini. Yang pertama ada di Cirebon, PLTU bersinggungan dengan petani garam. Di Bali, PLTU celukan bawang jadi masalah bagi petani kelapa. Tentu saja kita tahu bahwa dengan adanya PLTU ini pendapatan dari para nelayan, para petani itu sangat menipis sesudah adanya PLTU ini, seperti itu. Kemudian dari aspek kesehatan, dampak lain ini tentu warga yang tinggal dekat PLTU ya. Suraya contohnya, warga yang menolak menjual lahan untuk PLTU, celetuk bawang, terpaksa hidup berdampingan dengan PLTU dan menderita asma serta bronkitis. Cucunya pun menderita penyakit yang sama.
Kemudian di Panau, Sulawesi, masyarakat terkena kanker paru-paru hingga meninggal. Di Panau ini setidaknya ada 8 warga meninggal karena kanker dan masalah paru-paru. Adapun upaya yang dilakukan untuk lingkungan yang rusak adalah sebagai berikut. 1. Revegetasi tanaman lokal. 2. Bersinergi dengan alam. 3. Memanfaatkan mikroorganisme. 4. Fitoremediasi. Dan yang kelima, tempat wisata. Kemudian menurut saya upaya perkembangan teknologi dan keaslian lingkungan dapat seimbang jika dari keduanya pun dapat memelihara lingkungan dengan baik. Seperti dari pihak perusahaan PLTU, karena dari batubara itu menimbulkan lubang-lubang bekas galian batubara yang mengakibatkan memakan banyak korban. Di sini pemerintah bisa lebih diperhatikan atau lebih tegas bahwa lubang-lubang itu harus segera direklamasi sehingga lingkungan pun menjadi asri kembali. Dengan adanya tindakan seperti ini, maka dapat mengurangi efek samping yang dialami oleh masyarakat yang dekat dengan perusahaan PLTU. Adapun kesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu: pertama, mulai menghematlah listrik. Kedua, mulai mencintai alam. Ketiga, sedikit-sedikit mulailah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keempat, bahwa di balik perusahaan tambang batubara ada elit politik. Kesan yang saya dapat setelah menonton film ini bagus, baik, dapat membuka mata semua orang, terutama mungkin kepada pemerintah. Pemerintah di sini untuk lebih memperhatikan rakyatnya yang misalkan yang berada di Kalimantan Timur atau masyarakat yang berada dekat di perusahaan PLTU.